Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir kiamat. Sahabat yang berwalaupun yang dimuliakan Allah, hidayah merupakan salah satu petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia sehingga terbuka menerima kebenaran dalam hatinya. Hidayah tidak dapat diperjualbelikan seperti barang dagangan, tetapi hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan tersebut, namun kita sebagai hambanya jangan pernah putus asa dari rahmatnya dengan istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya agar dapat menemukan petunjuk dan kebenaran yang hakiki dari Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hidayah atau petunjuk adalah kemuliaan yang didapatkan seseorang sebagai sebuah jalan untuk selamat. Namun orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam firman Allah yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Untuk lebih memudah memahaminya, berikut ini kami sampaikan mengenai ciri-ciri orang yang mendapat hidayah Allah Ta'ala. Yang pertama, merasa semangat dan mudah dalam beribadah. Ketika kita mendapat hidayah, maka biasanya akan muncul rasa semangat atau tidak malas untuk beribadah, hingga dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah. Bahkan, apabila ketinggalan ibadah seperti salat berjamaah, maka kita akan merasakan penyesalan kehilangan kesempatan tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, bergetar dan takut hatinya mendengar nama Allah. Tanda lainnya dari orang yang mendapatkan cahaya hidayah akan bergetar hatinya dan takut ketika mendengar nama Allah. Selain itu, ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita akan merasakan getaran dalam jiwa hingga bertambah keimanan kepada Allah. Bagaimana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga adalah istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika kita mendapatkan cahaya hidayah, maka kita akan berusaha selalu istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan menjaga kualitas setiap ibadah. Setiap langkahnya dijadikan ibadah hanya untuk mengharap ridha Allah semata. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya. Quran Surat Toha ayat 123. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dalam hadis pun diterangkan yang diriwayatkan dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdillah At-Taqafi radhiyallahu anhu yang berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang selain engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Ciri selanjutnya yang keempat adalah hatinya merasa lapang. Orang yang mendapat hidayah meyakini dan menerima kebenaran Islam, hatinya akan diterangi cahaya iman, hidup dengan sinar keyakinan, sehingga jiwanya akan tenteram. Hatinya akan mencintai ajaran Islam, sehingga jiwanya akan gembira mengamalkan ketaatan, bahkan merasakan kelezatannya dan tidak merasakannya sebagai beban yang memberatkan. Bagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Orang-orang yang dadanya dilapangkan untuk menerima, mengamalkan, dan memperjuangkan serta mempertahankan Islam merupakan cahaya yang diberikan Allah yang disebut ala nur Rabbi. Yang kelima,
semakin sabar menghadapi ujian dan musibah. Hidayah yang diperoleh seseorang membuatnya akan semakin sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, karena yakin akan takdir Allah adalah yang terbaik untuknya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Orang tersebut akan selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah yang akan meninggikan derajat keimanan dan ketakwaannya. Yang keenam adalah menjauhi maksiat dan perkara yang haram. Hidayah yang telah kita dapat membuat kita semakin menjauhi perbuatan maksiat, karena meyakini segala amalan maksiat tersebut pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dengan azab yang sangat pedih. Kita akan selalu menjaga hati, lisan, dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam dosa kemaksiatan. Bagaimana dalam firman-Nya, Allah berfirman yang artinya, kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Dalam hadis pun diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya, dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa adalah apa saja yang mengganjal di hatimu, dan membuatmu ragu meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2588. Selain itu, orang yang mendapat hidayah akan menjauhi perkara yang haram, dan menjaga diri dari perkara-perkara yang samar atau syubhat, agar tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, takutlah engkau kepada hal-hal yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling hebat ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad 2 halaman 310 dan At-Tirmizi nomor 2305. Dalam Al-Quran pun Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Bersyukurlah ketika kita mendapatkan cahaya hidayah tersebut, namun kita tetap harus memelihara cahaya hati tersebut agar tidak terpadamkan oleh kegelapan maksiat. Yang ketujuh adalah selalu memperbarui taubat. Orang yang mendapatkan hidayah akan selalu senantiasa bertaubat dan selalu memperbarui taubatnya. Dia merasa menyesal atas kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat di masa lalu, yang mungkin banyak berlumur dosa, sehingga lisannya selalu beristighfar memohon ampunan Allah. Dia akan melakukan sholat taubat sebagai pembersihan dirinya dan selalu berhati-hati dalam lisan dan perilakunya agar tidak terjerumus dosa lagi. Ketika dia merasa berbuat dosa lagi, dia selalu memperbarui taubatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10. Bahkan meskipun ia telah melakukan banyak amalan soleh, dia akan terus bertaubat karena takut dosanya terlalu banyak di masa lalu. Kedelapan adalah beriman dan tidak mencampur adukannya dengan kesyirikan. Orang yang mendapat hidayah hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan apapun. Ibadahnya hanya kepada Allah semata. Bagaimana tercantum dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang kesembilan, merasa takut meninggalkan sholat wajib. Orang yang mendapat hidayah akan merasa takut kehilangan atau ketinggalan waktu sholat wajib, apalagi meninggalkannya. Hatinya akan segera ke masjid untuk mengerjakan sholat ketika azan baru kumandang. Ditambah lagi setiap sholat ada bacaan suratul Fatihah yang memohon jalan yang lurus yang Allah ridhoi, maka akan semakin kuat hatinya. Sholat wajib tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Bagi orang yang telah mendapatkan cahaya Allah, sholat wajib merupakan kebutuhan batin serta penerang akal dan jiwa untuk dirinya, hingga tercipta kekhusyuan dalam sholatnya. Bagaimana firman Allah yang artinya, jagalah seluruh sholat dan sholat wusta, dan sholatlah karena Allah dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Selain itu, orang yang mendapatkan hidayah walaupun rumahnya jauh dari masjid, tetapi saat mendengar azan dikumandangkan akan terpanggil melangkah menuju masjid untuk berjamaah. Allah Ta'ala memutuskan malaikatnya untuk menuntun tangan seorang hamba agar bergerak menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang ke-10 adalah mulai rajin membaca, mengkaji, dan membenarkan Al-Quran. Seseorang yang mendapatkan hidayah akan mulai berusaha rajin membaca, mengkaji, dan membenarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, manusia akan lebih memantapkan lagi cahaya petunjuk di lubuk hati yang akan menerangi perjalanan hidup hamba, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan kitab dan petunjuk hidup umat manusia. Allah Ta'ala menegaskan hal ini dalam Al-Quran diantaranya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menunjukkan kepada yang paling lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman yang artinya, Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Quran surat Al-Baqarah ayat 1-2. Yang ke-11, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan sering bergaul dan suka duduk bersama orang-orang soleh. Walaupun dirinya masih belum mencapai derajat kesolehan mereka, namun niscaya nantinya dia akan mengambil hikmah dan pelajaran dari orang-orang soleh untuk dapat meniti jalan hidup dan menjauhi dari lorong-lorong kesesatan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Duduk dengan penjual minyak wangi bisa jadi ia akan memberimu minyak wanginya, bisa jadi engkau membeli darinya, dan bisa jadi engkau akan dapati darinya aroma yang wangi. Sementara duduk dengan pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu, dan bisa jadi engkau dapati darinya bau yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101 dan Muslim nomor 2628. Demikianlah beberapa ciri dari orang yang mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang selalu mendapatkan hidayahmu dan mempertahankan hidayah yang telah engkau anugerahi kepada kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.